Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati 'inda Allah yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda-pemudi serta anak-anak yang kita cintai dan kita banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah izinkan kita duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala, dan berada di majlis yang paling mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita serta menjadikannya dalam timbangan catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita sepanjang zaman. Melalui beliaulah kita mengenal perjuangan, kesabaran, bagaimana di dalam mendidik anak dan keluarga, dan bagaimana kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita akan membicarakan satu tema yang besar. Apa temanya? Tidak ada yang tahu. Saya diminta untuk menyampaikan sinergi orang tua dan sekolah di dalam melahirkan generasi robbani. Ini temanya besar. Waktu kita singkat. Kalau kita lihat dari judulnya, ada 3 hal yang besar yang mesti dibahas. Pertama, peran orang tua itu apa di dalam Islam? Yang kedua, apa pula peran sekolah dan bagaimana kedudukannya di dalam Islam? Yang ketiga, seperti apa generasi rabbani itu? Apa ciri-cirinya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi mungkin tidak bisa kita akan bahas tuntas, karena ketiga pembahasan ini bisa dijadikan masing-masing tema pembahasan.
Untuk sekali pertemuan kita bahas tentang peran orang tua di dalam mendidik. Itu bisa sekali pertemuan. Yang kedua, peran sekolah. Yang ketiga, kita berbicara tentang karakter generasi Rabbani itu seperti apa. Mana kita mau bahas semuanya sikit-sikit atau dibagi-bagi? Gimana? Diambil sekitar-sekitar, ya. Baik. Insya Allah dalam waktu ini kita akan bahas sedikit bagaimana peran kita, sinergi apa yang harus kita bangun. Ikhwah fillah rahimakumullah, setiap kita merindukan anak-anak yang saleh dan saleh. Anak-anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya cerdas secara IQ, tetapi kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan akhlak yang santun, dengan hati yang lembut, dan ibadah yang benar, serta iman yang kuat. Kalau hanya pendidikan melahirkan kecerdasan, Pak, tidak perlu kita sekolahkan anak, karena di rumah juga bisa. Di negeri kita ini banyak orang cerdas, tetapi hatinya tidak lembut, imannya tidak kuat, dan ibadahnya tidak benar. Bahwa di antara tujuan pendidikan yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, seperti apakah pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Karena tujuan pendidikan itu adalah melahirkan manusia yang beriman kepada Allah dan menjauhkan daripada kesyirikan. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala katakan, di antara kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang pertama, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kurikulum dalam pendidikan Islam itu tidak banyak. Yang pertama adalah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seiring dengan diisi mereka ilmu, maka diharuskan dibersihkan, ditazkiyah, dijauhkan dari sifat-sifat buruk, ditanamkan kepadanya kesabaran, kecintaan kepada ilmu dan para ulama. Harus dijadikan itu sebagai kurikulum. Baru diajarkan kepadanya Al-Quranul Karim, bagaimana hukum-hukum dalam Islam, baru diajarkan as-sunnah. Nah, ending daripada pendidikan itu adalah Allah gambarkan dalam ayat ini, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka dulu mereka orang-orang yang sesat, maka tujuan pendidikan Islam adalah mengeluarkan generasi ini dari kesesatan. Dari kesesatan yang nyata, dari kesyirikan-kesyirikan, dari perkara-perkara yang menyimpang dalam agama kita. Ikhwanillah, bila mana generasi kita ini tumbuh dengan iman yang kuat, dengan ibadah yang semangat dan benar, dengan hati yang lembut, dengan akhlak yang santun, inilah generasi yang kita sebut itu generasi yang Rabbani. Generasi Rabbani tumbuh dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, berfikir, memiliki rasa, serta bertindak dan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ikhwafillah Allah, melahirkan generasi Rabbani bukanlah pekerjaan yang ringan. Bukan lahir dari sebuah pendidikan yang instan. Masukkan anak kita ke lembaga pendidikan, nanti lahir dia menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, tidak. Tetapi generasi Rabbani itu lahir dari mana?
Generasi Rabbani itu lahir dari kerja keras, semangat yang tinggi antara orang tua dengan lembaga. Lembaga pendidikan bukan pengganti orang tua, tetapi lembaga itu adalah perpanjangan tangan orang tua. Lembaga itu adalah mitra orang tua. Maka kita melihat dari penampilan anak-anak kita, Masya Allah, sudah mulai tumbuh benih-benih keimanan itu. Diajarkan untuk mencintai firman Allah sejak kecil. Diajarkan untuk menghafal hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam sejak kecil. Bahkan zikir-zikir dan doa itu telah dikenal. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan di tempat kita ini. Maka mari kita lihat seperti apa tugas kita sebagai orang tua agar bisa menumbuhkan, melahirkan generasi-generasi Rabbani. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa orang tua itu, baik dia sebagai ayah maupun sebagai ibu, adalah sebagai pendidik pertama dan utama. Kita sebagai orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Makanya para ulama menyebutkan bahwa rumah itu adalah lembaga apa? Lembaga pertamanya pendidikan anak kita di mana? Di rumah. Inilah rumah sebagai lembaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang tanggung jawab orang tua, tentang tugas kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita para ayah, orang tua, ya, laki-laki adalah pemimpin. Memimpin kehidupan rumah tangga kita. Pemimpin bagi anaknya, pemimpin bagi keluarganya. Makanya tugas utama kita sebagai ayah, sebagai orang tua, saya sampaikan Pak dalam kajian-kajian kita, bahwa tugas utama kita bukan sekedar menyuplai makanan, minuman, menyiapkan tempat tinggal dan pakaian, bukan itu saja. Bahkan saya sering tegaskan, jangan dikecilkan tugas mulia kita hanya pada tugas mencari nafkah. Di sebagian kota-kota besar misalnya, atau di kota kita dapatkan, karena pekerjaan dari pagi sampai sore, bekerja di kantor, kemudian suami merasa bahwa tugas saya cukup mencari nafkah, tugas saya cukup membayar SPP anak di sekolah, tugas saya cukup memberikan makan dan minum, mencukupkan kebutuhan primer dan sekunder keluarganya. Ini salah besar. Tugas kita, kepala rumah tangga, adalah membangun jiwa anak kita, menanamkan iman dalam sanubari mereka, disertai kita memperhatikan secara fisiknya. Maka sangat salah anggapan kaum laki-laki kalau tugas pendidikan itu adalah tugasnya kaum wanita. Salah besar. Salah besar kalau tugas pendidikan itu hanya diambil oleh kaum hawa. Tetapi tugas itu ada pada dia dan istrinya. Meskipun kaum laki-laki lebih banyak waktu bekerja di luar mencari nafkah, dan secara umum prinsip Islam kaum wanita itu di rumah, maka jadilah murabbiyah, pendidik bagi anak-anaknya di rumah. Nabi Yakub alaihissalam adalah sosok teladan bagi kita, yang menanamkan keimanan di dalam sanubari anak-anaknya. Di saat dia sakit menjelang kematiannya, maka dia berkata kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Lihat jawaban tegas dari anak-anak beliau. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di sini Nabi Yakub alaihissalam
memberikan gambaran kepada kita bahwa perhatian utama seorang ayah, perhatian yang paling besar seorang ayah adalah memberikan perhatian terhadap iman. Terkadang kita ini Pak, risau kalau anak kita tidak paham misalnya satu materi pelajaran. Risaunya bukan main. Katakanlah dalam satu pelajaran, anak kita lambat. Setelah dievaluasi di rumah ternyata nilainya kurang bagus. Apa sebab? Mungkin dia belum terlalu paham. Dia bilang sama istrinya, carikan guru yang paling terhebat. Bahkan kita leskan anak kita, bahkan siap kita bayar dengan harga yang bagus, dengan bayaran yang bagus. Tetapi ketika anaknya belum pandai sholat, belum pandai mengaji, belum pandai misalnya membaca atau belum pandai menghafal beberapa ayat atau hadis, tidak ada kerisauan. Atau ketika anaknya tidak sholat, sudah usia tamyiz atau bahkan usia balik, tidak ada kerisauan. Kenapa anak ini tidak sholat? Kenapa anak ini tidak menutup aurat? Kenapa dia belum pandai mengaji? Tidak risau. Tapi kalau anaknya tak pandai baca, misalnya menghitung ini dan tidak paham rumus ini dan rumus itu, risaunya bukan main. Bahkan dia siap mendatangkan guru yang paling hebat dan siap membayar. Ini fenomena kita. Maka oleh karena itu, hafizahullah, bila mana kita sebagai pendidik utama dan pertama, maka apa yang mesti kita ajarkan? Satu, yang pertama yang mesti kita ajarkan adalah menanamkan tauhid sejak dini. Menanamkan tauhid sejak dini. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah pondasi generasi rabbani itu. Bila pondasinya rapuh, maka bangunan kepribadian anak itu juga akan rapuh. Bila akidahnya tidak benar, maka bangunan yang akan berdiri tidak akan kokoh. Maka itu hal yang pertama yang mesti ada perhatian kita sebagai orang tua, menanamkan akidah yang sahihah, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, mengenalkan kebesaran-kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ini diajarkan kepada putra-putri kita, diajarkan kepada mereka. Makanya di antara kalimat-kalimat yang sering kami ucapkan adalah bagaimana seorang ayah dan seorang ibu di rumah mendialogkan dialog iman. Misalnya, bagaimana cara mendialogkan iman? Kita pergi ke sungai dengan anak kita, ya kan? Pergi ke sungai. Nah, lihat, sungai ini Allah yang mengalirkan airnya. Kalimat itu Pak penting. Lihat, tumbuhan yang hijau di sekitar kita ini, Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan. Itu cukup Pak. Kalimat itu sudah penting. Itu sudah kalimat yang sudah bagus untuk penanaman iman. Lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kalau kita ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW menanamkan keimanan kepada putra, kepada anak-anak di zaman itu, kisah Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas digonceng oleh beliau Nabi kita alaihissalatu wassalam di atas kendaraannya. Makanya ini sering kita sampaikan, bila mana kita di atas kendaraan dengan anak-anak kita, jangan lewatkan kesempatan itu untuk tidak menanamkan iman. Contoh, Rasulullah di atas kendaraan Nabi mengatakan kalimat kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Ya ghulam," lanjutkan, "Inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, kata Rasulullah. Dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka.
Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepadamu. Kalimat ini penting, Pak. Kalimat ini sangat penting untuk kita ulang-ulang sama anak-anak kita. Karena hari ini kalimat-kalimat seperti ini sudah menjadi asing di telinga mereka. Saya minta kepada kita para orang tua, para kakek-kakek, para nenek-nenek, tolong sampaikan kalimat-kalimat iman ini kepada putra-putra dan kepada putri-putrinya. Dialog yang sangat menguatkan keimanan itu. Lihatlah Rasulullah SAW dan kalimat itu. Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, wahai jika engkau meminta sama siapa? Sama Allah. Contoh, kalau ingin prakteknya begini. Misalnya anak kita minta sesuatu. Ibu punya uang, iya. Ibu mampu membeli, bisa, karena ada uang. Misalnya, Umi gitu, minta ini dong, minta mainan ini, minta buku ini. Oh, gini nak, minta sama Allah. Coba kamu minta sama Allah. Dengarkan kalimat dia. Setelah dia minta sama Allah, yang kedua doakan nak, agar Allah berikan rezeki sama abimu. Tunggu ya. Kalau habis sudah ada rezeki, kita beli. Adakah kalimat itu bisa pernah kita mulai dengan kehidupan anak-anak kita? Kalau sudah pernah, lanjutkan. Kalau belum, mari kita kembali mengulang kalimat-kalimat ini. Ini kalimat iman. Sampai Nabi kita alaihissalam mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu. Kita lihat beberapa cuplikan video di Gaza itu ya, di Palestina itu, anak kecil yang mungkin sudah meninggal orang tuanya, bapaknya. Ya Allah, Ya Rabb, kalimat-kalimat itu keluar dari lisan karena terikat kuat dalam hatinya bahwa Allah adalah tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tempat kita meminta. Maka para ulama menganalogikan bahwa tauhid itu ibarat akar pohon. Bila mana akarnya kuat, maka pohon akan berdiri tegak walaupun ya diterpa oleh badai yang kencang. Bila mana anak kita sudah kita tanamkan sejak kecil akidahnya, tauhidnya, maka insya Allah anak kita memiliki ya kekuatan untuk menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Nah, menanamkan akidah kepada anak-anak di usia kecil dengan cara mendialogkan iman. Tidak cukup hanya menghafalkan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada itu saja. Jelas ya? Yang guru-guru tolong diperhatikan. Ya, guru-guru, orang tua tidak hanya mengajarkan bahwa rukun iman 1, 2, 3, 4 sampai 6, bukan itu saja. Tapi cara menanamkan tauhid, cara menanamkan keimanan kepada anak kita melalui dialog apa tadi? Dialog iman. Kaitkan setiap apa yang dilihat, setiap apa yang didengar, kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengobati anak-anak kami yang takut ini? Kaitkan kepada Allah. Nah, kamu punya siapa? Punya Allah gitu. Iya. Kalau Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sama siapa kamu takut? Sama syaitan, sama jin? Nah, Allah yang akan menjaga kamu. Allah yang akan menjaga kamu. Sudah. Anak-anak seusia kita, seusia anak tadi yang tampil itu, menanamkan iman dan tauhid itu melalui dialog tadi. Di samping mereka yang menghafalkan rukun iman, di samping mereka menghafalkan rukun-rukun Islam, menghafalkan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, yang paling ampuh adalah mendialogkan setiap perkataan dan kalimat itu dengan Allah SWT. Itu yang pertama.
Tugas orang tua yang kedua. Kalau orang tua adalah pendidik utama dan pertama, maka tugas utamanya menanamkan tauhid sebagai fondasi anak. Yang kedua, maka jadilah orang tua yang menjadi sumber keteladanan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini sangat pandai meniru. Sesungguhnya anak lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dari apa yang dilihat oleh mereka, ya, bukan dari apa yang diberitakan. Saya ulangi, anak-anak kita, apalagi seusia tadi itu, lebih banyak mereka belajar dari apa yang dilihat oleh mereka, bukan dari apa yang ia dengar atau dari perintah. Orang tua ini menjadi sumber keteladanan. Makanya dalam kaidah pendidikan banyak yang tidak disampaikan, diajarkan tapi tertanamkan. Paham kalimat ini? Banyak yang tidak disampaikan, kita rasanya nggak pernah mengatakan kalimat itu, tapi kok tertanam sama dia. Nah, tentu dia melihat dari orang yang dekat dengannya. Hadirin hadirat rahmatullah azza wa jalla. Yang kedua, sebagai orang tua adalah sumber keteladanan. Mendidik dengan keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Makanya subhanallah kita sering sampaikan, jika kita ingin anak kita rajin sholat, maka selalu kita sebagai seorang muslim tepat waktu. Jika kita ingin anak kita sopan, maka bersikaplah dengan santun. Jangan mengharapkan anak kita menjadi orang yang jujur, sementara dia sering melihat ayahnya tidak jujur. Bagaimana mungkin dia akan bersikap jujur, sementara sering ia dengar kalimat-kalimat yang tidak jujur dari lisan ayah atau bundanya. Oleh itu kata ulama mengatakan keteladanan adalah dakwah yang paling efektif. Kita harus membentuk keteladanan. Sumbernya adalah kita sebagai orang tua. Makanya di antara hak rumah kita adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah, agar anak kita yang belum ke masjid melihat sang ayah bagaimana dia sholat di rumah. Sa'id bin Musayyib banyak melakukan rakaat sholat sampai anaknya mengatakan, wahai ayah, kenapa lama kali tadi ayah sholat? Maka ini salah satu bentuk ikhtiar dia. Yang pertama mencontohkan, yang kedua dia mengatakan, semoga sholat yang ayah lakukan ini bisa memperbaiki keadaanmu. Yang ketiga yang mesti dikerjakan oleh orang tua sebagai peran yang paling utama adalah kasih sayang di dalam pendidikan anak-anaknya. Dasarkan kasih sayang, jadikan dia sebagai fondasi. Ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Kata dia, Aqra' bin Habis namanya. Aqra' bin Habis ini punya anak 10 orang. Dengan bangga dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang. Tidak pernah saya cium satu orang pun dari mereka. Dia merasa bahwa itulah yang terbaik, itulah kedisiplinan, atau misalnya itulah bentuk ketegasan dari dia. Nabi SAW mengatakan kepadanya, man la yarham la yurham, bahwa orang yang tidak pandai berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi. Bukan itulah sikap yang paling pokok, tapi lihatlah bagaimana para ulama, bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menggendong Hasan dan Husain
Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku mencintai Hasan dan Husain ini, maka cintailah dia. Kalimat ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah perlu kita ulang di rumah kita. Ibu-ibu, katakan kalimat ini kepada putra-putri. Nah, Umi sayang sama kamu. Atau abinya sebelum anak berangkat ke sekolah bilang, nah, abi sayang sama kamu. Jaga adab. Jaga adab. Nabi SAW mengatakan kalimat itu kepada Hasan dan Husain. Dan begitu juga para ulama, para sahabat mencontoh Nabi SAW. Dan bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala, bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala dididik, diberikan kasih sayang oleh bundanya. Ketika Imam Malik kecil, disiapkan Imam Malik oleh ibunya sebelum dia berangkat ke sekolah, disiapkan pakaiannya, diberikan pakaian terbaiknya, diberikan sorban terbaiknya. Lalu dia mengatakan, nah, ambillah adab gurumu sebelum kamu mengambil ilmu. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad menceritakan tentang apa yang telah ia lakukan, tentang apa yang telah dilakukan oleh sang bundanya. Imam Ahmad sebelum bangun tidur, ibunya telah bangun, disiapkan air wudunya. Ketika Imam Ahmad bangun, kemudian setelah itu disuruh air mengambil wudu, diantar oleh ibunya ke masjid. Bahkan Imam Ahmad menceritakan betapa ibuku melindungi aku dengan abayanya karena takut kedinginan sang anak tadi. Bayangkan, itu kan menjadikan kenangan yang indah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian. Itulah dasar pendidikan Islam. Sama dengan anak-anak kita ini. Para guru, jadilah guru yang bisa menunjukkan kasih sayang sama anak. Dan sebelum guru kita sebagai orang tua yang bisa menunjukkan kasih sayang. Pendidikan Rabbani bukanlah pendidikan yang menekankan kepada disiplinan, tetapi pendidikan yang juga penuh dengan kasih sayang. Jadi tunjukkan praktek syariat kita. Bagaimana di dalam Islam, Imam Malik tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bagaimana perhatian sang bunda dengan penuh kasih sayang. Dia pindah dari Palestina kepada Mekah. Di Mekah diantarkan oleh ibunya, menuntut ilmu kepada para ulama di Mekah. Setelah selesai para ulama di Mekah itu diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i, maka sang bunda pun mengantarkan anak ke Madinah untuk bisa berguru kepada Imam Malik. Kasih sayang yang sangat luar biasa dari para ulama, daripada orang tua zaman dahulu. Nah, oleh karenanya tugas kita kaum muslimin rahimakumullah, di samping menanamkan akidah, keimanan, tauhid, bukan sekedar menanamkan, menghafalkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, bukan itu saja, tetapi melalui dialog-dialog iman. Karena anak seusia itu diperlukan untuk memberikan dialog. Yang kedua, jadilah orang tua sumber keteladanan bagi anak-anak itu sendiri. Tunjukkan kita adalah qudwah mereka. Kita adalah sumber keteladanan mereka. Yang ketiga, didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang. Jangan dengan kekerasan. Terkadang karena ambisi yang tinggi, ambisi yang sangat tinggi kita, subhanallah, memberikan pendidikan yang kasar. Kalau anak kita tidak begini-begini, kalau anak kita tidak menghafal ini, dia begini. Jangan. Yang paling penting itu adalah dialog kepada putra-putri, memberikan kalimat-kalimat yang bisa menggugah dia. Mungkin kalimat itu hari ini tidak terlalu kita anggap penting, tapi satu hari kalimat itu akan didengar oleh anak-anak kita.
Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah. Yang keempat, tugas kita sebagai orang tua adalah pertama dan utama adalah berusaha membangun lingkungan dan kondisi rumah yang islami. Rumah yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Orang tua, ayah, ibu, semuanya berusaha untuk menjalankan perintah agama ini. Tumbuh di dalam rumah itu kebaikan-kebaikan. Ketika azan dikumandangkan, sang ayah berangkat ke masjid. Sang ibu pun di rumah bersiap-siap untuk sholat. Maka itu bukan rumah yang besar yang hanya jaminan untuk keberkahan, tapi rumah yang dihidupkan dengan zikir, rumah yang dibacakan padanya Al-Quran, rumah yang didirikan di dalamnya kebaikan seperti salat sunnah bagi kaum lelaki di rumah. Makanya hari ini orang mengingat keluarga sakinah mawaddah rahmah, sementara rumah tangga itu tidak tersambung dengan rumah Allah. Bagaimana rumah tangga itu akan barokah, akan melahirkan kebaikan, sementara orang penghuni rumah itu tidak tersambung dengan rumah Allah. Suaminya malas ke masjid, ya, kemudian tidak ada semangat. Maka kaum laki-laki ketika kita berangkat ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat, sungguh kita sedang membawa cahaya-cahaya Allah ke rumah kita. Kita khawatir kalau rumah kita padam listrik, terasa gelap. Tapi kita tidak khawatir bila mana hati cahaya iman ini terputus kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman itu di antara tandanya, kata Nabi SAW apa? Adalah bila mana engkau melihat dia tersambung dengan rumah Allah. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid fashhad lahu bil iman." Kalau engkau melihat laki-laki yang datang ke rumah Allah, bolak-balik ke masjid rumah, balik masjid rumah, maka saksikan kalau dia orang beriman. Orang beriman. Maka ciptakan rumah tangga yang islami, yang didengarkan bukan yang nyanyian, bukan musik, tapi yang didengarkan adalah kalamullah, yang didengarkan adalah kebaikan-kebaikan. Nabi SAW berpesan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubur." Jadikanlah ya sebagian salatmu di rumah. Tentunya salat sunnah, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa ya, Wafilah? Hidupnya rumah kita adalah dengan ibadah dan ilmu. Hidupnya rumah ini dengan ibadah dan ilmu. Maka sering saya sampaikan dengan jemaah-jemaah kita bahwa jadikan salah satu program di rumahnya menghidupkan majelis ilmu bersama keluarganya. Dalam sepekan saya sering diminta hari ini hari itu, ya saya tidak berikan semua hari dalam sepekan itu karena hampir setiap malam itu ada jadwal, tapi saya bagi ada jadwal untuk anak saya dan istri di rumah. Maghrib kami duduk, maghrib saya kumpulkan, saya sampaikan nasihat. Mungkin kami membaca hadis, baca satu ayat sampai menjelang isya. Ada majelis ilmu di rumah. Dari mana? Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin, 12 orang anak yang ada sama dia, sesibuknya dalam sibuk, pasti lebih sibuknya dari kita, ya kan? Kita ini sibuknya ya sibuk-sibuk tak menentu aja kan. Tapi terkadang kita tidak punya jadwal bersama putra-putri kita. Dia punya waktu duduk bersama keluarganya. Bayangkan,
kita bermajlis dengan Quran. Ustaz, saya nggak banyak ayat, nggak perlu juga. Cukup kita ambil kitab para ulama, atau mungkin jamaah yang sudah hafal 1-2 hadis atau 1 ayat yang pernah didengar, mungkin kita punya catatan, kita bersama-sama mudarasah. Kalimat itu akan dikenal oleh anak-anak kita. Dan itu akan menjadi kenangan indah sama diri. Dan saya masih ingat waktu saya kecil, orang tua bapak yang belum ngaji, dia belum ngaji, dan kami dibuatkan jadwal untuk diberikan nasihat. Saya masih ingat itu. Nah, ini mari kita hidup di rumah kita, ciptakan lingkungan keluarga yang Islam dengan menghidupkan ibadah dan ilmu. Nah, jadikan juga waktu-waktu makan, waktu bersama sebagai majelis nasihat. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Umar bin Abi Salamah di hadapan dia, umat ini mengambil makanan yang bukan di hadapannya, maka Nabi katakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam sabillah, wahai anak, makan dengan ucapan bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang paling dekat denganmu. Majlis waktu makan dijadikan sebagai majlis nasihat, bukan sekedar hanya makan, tapi kita sebagai orang tua memberikan kalimat-kalimat yang bisa menguatkan dia. Jadi itulah proses pendidikan itu. Dia bukan hanya sekedar instan masukkan sekolah anak, kemudian nanti. Makanya saya paling tidak suka melihat orang tua kalau bisa sekolah itu dari pagi sampai jam 5 sore. Ini orang tua ingin berlepas diri. Saya pernah menemukan orang tua begini. Betul, kami punya lembaga di Pekanbaru. Bertanya dia, Ustaz, ini sekolah sampai jam berapa? Bilang sampai siang. Tidak sampai jam 5, Ustaz. Saya paham. Kenapa? Karena dia dan istrinya bekerja. Bayangkan bukan? Rumah itu seperti kos. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang jemaah, sampai dia merasa rumah ini kayak kos saja. Pergi sama-sama keluar dari rumah jam 7, pulang nanti sama-sama sore jam 5 ke rumah katanya. Tidak ada kehidupan yang normal kata dia. Istri pergi sama semua anggota rumah itu keluar rumah, sore balik lagi, sampai di rumah capek lelah tidur. Rumah hanya tempat istirahat. Tidak ada dialog, tidak ada komunikasi, tidak ada canda, tidak ada dakwah, tidak ada kedekatan. Akhirnya dia bilang, kalau begitu Bunda saya sudah capek dengan kondisi ini. Ini suaminya sadar. Ini nggak normal kehidupan kita. Pergi pagi, pulang sore, setiap hari begitu. Akhirnya istri disuruh di rumah, berhenti bekerja, biar saya mencari rezeki. Tolong didik anak-anak kita. Kalau sama-sama pulang sore hari itu kan ada. Sama-sama capek, sama-sama letih. Takkan ada yang main dialog. Takkan ada yang namanya lagi obrolan ringan. Allah, ini tugas kita, bukan sekedar memberi makan dan minum, tetapi dia adalah amanah yang Allah berikan agar kita tahu bahwa anak ini adalah akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara tugas kita adalah memberi rezeki yang halal dan jangan pernah putus dalam mendoakan anak-anak kita. Mungkin ikhtiar kita sudah banyak, kita perhatiannya sudah sangat besar, tapi ada senjata yang kita miliki. Jangan pernah kita berhenti mendoakan anak-anak kita. Doakan terus, minta sama Allah agar Allah perbaiki
keturunan kita. Doa orang tua ibarat anak panah yang melesat ke langit, tak terlihat namun tak akan pernah tersesat. Bayangkan, apapun yang kita minta sama Allah itu adalah kebaikan. Apapun, minta sehat, minta rezeki, minta anak saleh, minta saja, karena tidak ada permintaan kita kecuali akan Allah kabulkan, kecuali Allah kabulkan. Maka nasihat saya untuk diri dan kita semua berjamaah, jadilah orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendoakan, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbi habli minas shalihin. Nabi Zakaria juga mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadilah guru yang berkesan bagi anak sebelum menyampaikan pesan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun lamanya memberikan kesan dalam kehidupan bangsa Arab di masa itu. 40 tahun, di umur 40 tahun Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Selama dia menjadi anak muda, menjadi pemuda, menebar kesan-kesan yang baik, sehingga dia digelar dengan Al-Amin. Gelar Al-Amin itu didapat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dan barulah dia menyampaikan pesan setelah diangkat menjadi Rasul. Maka sesungguhnya konsep pendidikan itu mudah. Guru harus bisa menjadi orang yang dicontoh, dikagumi oleh murid-muridnya. Itu yang pertama. Jadilah guru yang berkesan. Barangkali Pak, yang kita ajarkan ini bisa dilupakan oleh anak kita. Mereka lupa. Mereka lupa dengan ilmu yang kita ajarkan, dengan doa yang kita sampaikan, dengan ilmu yang kita berikan. Tapi yang pastinya anak tidak akan melupakan bagaimana kita memperlakukan dia. Anak-anak ini lupa. Kita bahkan subhanallah, apa yang diajarkan, kita ingat di guru matematika kita dulu, ingat ini guru bahasa kita dulu, ingat ini guru PMP kita dulu. Kita masih ingat ini guru saya dulu. Tapi apa yang disampaikannya dulu masih ingat tak? Tidak ingat. Tapi apa yang kita ingat hari ini, bagaimana dulu dia memperlakukan kita. Maka jadilah guru yang dikagumi. Jadilah guru yang berkesan bagi anak-anak sebelum menyampaikan pesan. Karena bila mana sudah menjadi guru yang dikagumi oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya, maka insya Allah apapun yang dibilang, disampaikan, maka itu akan ditaati oleh anak-anaknya. Tugas kita sekali lagi sebagai guru yang berada di lembaga, ingat, sebagai kesimpulan kita, bahwa rumah adalah pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Gurunya siapa kalau di rumah? Orang tua. Nah, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ bahwa kita membutuhkan mitra. Karena kita orang tua terbatas ilmunya, maka kita bermitra dengan lembaga. Lembaga itu mitra orang tua, perpanjangan tangan orang tua, bukan pengganti orang tua yang diserahkan seluruhnya kepada lembaga. Orang tua berpangku tangan, tidak mau ikut campur berpihak, itu salah. Lembaga pendidikan itu perpanjangan tangan kita. Karena tidak banyak kita tahu ilmu, maka ada di sekolah. Apa yang mesti kita sinergikan? Ini dia poin terakhir kita. Pertama, karena lembaga pendidikan itu mitra, sebagai wali santri adalah wajib menghormati lembaga itu. Yang kedua,
wajib memuliakan guru dari anak-anak. Jangan sampai menyakiti hati guru anak-anak kita. Bila mana guru anak kita tidak ridho dengan anak-anak kita, maka dikhawatirkan ilmu yang ia dapat tidak barokah, tidak barokah. Maka di dalam Islam itu guru sangat dijaga. Saya di Pekanbaru, kalau ada wali santri yang menyakiti hati guru di lembaga saya, hari itu saya keluarkan. Kalau terbukti, tidak ada kata-kata maaf. Karena saya sudah sampaikan bahwa lembaga ini sangat menjunjung tinggi kehormatan bagi guru. Guru itu kami yang berbeda. Makanya ketika awal masuk saya sampaikan bahwa setiap wali santri memahami kedudukan guru dari anak-anak, walaupun kecil usianya, tapi dia adalah mitra bapak ibu. Kalau mitra apa? Sejajar apa tidak? Ya sejajar, posisinya adalah sejajar. Tanggung jawabnya bahkan mungkin lebih besar dari kita, karena kita tidak banyak ilmu yang kita berikan. Maka wajib menghormati guru. Tidak hanya guru, tapi menghormati lembaga. Hari ini kan terkadang apalagi lembaga pendidikan pesantren misalnya, kalau sudah pemondok terkadang macam-macam. Orang ini egonya tinggi, Pak, dan merasa banyak SPP bagus dan anak saya kok begini, dan seterusnya. Makanya di dalam lembaga pendidikan, Pak, perlu disepakati bahwa di sini misalnya hukuman berlaku. Kalau anak dihukum, maka kita sebagai orang tua harus berdiri bersama lembaga seharusnya. Contoh, misalnya anak ngadu ke rumah, Pak, tapi tadi saya begini, misalnya dihukum. Kenapa kamu dihukum oleh guru? Beginilah, ya persi anak pasti lain. Maka sebagai orang tua tidak langsung menyimpulkan bahwa guru yang salah. Di kami ada tradisi harus mencari data seperti apa. Kisah yang sebenarnya. Maka hal yang paling penting untuk disinergikan adalah komunikasi. Bagaimana cara membangun komunikasi? Kami lakukan kajian setiap bulan, minimal sekali sebulan, untuk menyamakan tentang visi dan misi lembaga itu. Kalau orang tua juga punya rasa tanggung jawab, kemudian lembaga apa lagi? Jadi tidak hanya orang tua melepas diri, tapi dia merasa bagian dia untuk mengerjakan tugas keluar. Sinergi dengan mengaji. Kalau bisa di tempat ini nanti buatlah kajian sekali sebulan. Ya, kumpulkan oleh santri. Berapa santri kita di sini? Berapa? 53 orang banyak. Maka dibuat jadwal kajian bulanan wali santri. Ini TK ya? Tidak bisa. Kalau bisa, buat jadwal, tetapkan, karena itu akan menguatkan kita lembaga dan menguatkan visi kita mewujudkan generasi. Kalau tidak, masing-masing akan berjalan dengan cara sinergi dengan menghidupkan majelis ilmu, sinergi dengan menghadirkan kurikulum yang membangun iman dan akhlak. Ada laporan, ada komunikasi. Makanya kalau tidak sinergi nanti, ya, guru-gurunya di sekolah menanam nilai-nilai kebaikan, di rumah nanti mencontohkan kebalikan. Nah, minum makan dengan tangan kanan, ya kata ustazahnya. Pas pulang di rumah nampak emak lagi minum dengan habis semuanya. Bagaimana cara menyamakan? Dengan majelis ilmu. Majelis. Saya merekomendasikan
atau yayasan untuk membuat majelis ilmu di lembaga ini. Minimal sekali sebulan. Untuk menyematkan semangat pemahaman, tanggung jawab di dalam pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan saleh, melahirkan generasi-generasi rabbani yang berilmu, berakhlak, taat kepada Allah, memiliki akidah yang kokoh. Itu generasi rabbani. Generasi yang berilmu, bukan generasi jahil, bukan generasi yang bodoh, bukan generasi yang tidak memiliki fondasi akidah agama yang tidak kuat, dan bukan hanya ilmu, tetapi generasi yang memperlihatkan amal dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama untuk mendidik dan menjadikan mereka sebagai kebaikan-kebaikan setelah kita nanti, karena mereka ini adalah aset termahal kita. Anak-anak ini aset termahal kita yang kita miliki di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan sekali lagi kemudahan, kemudian kebaikan-kebaikan bagi kita bersama. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Wallahu taala alam. Tidak tahu ada tanggung jawab atau tidak? Cukup? Ada tanggung jawab atau cukup? Ibu ada tanggung jawab atau? Cukup? Sudah? Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan, dan mudah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan, dan Allah kumpulkan kita bersama dalam surga nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah berikan kepada kita anak yang saleh dan salehah, keturunan yang menyejukkan mata dan pandangan kita, dan semoga Allah berikan kepada kita bakti mereka ketika di dunia, dan Allah berikan kepada kita lisan-lisan yang selalu mendoakan kita nanti setelah kita berada di tanah, di bawah tanah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.